Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fitra Nirsupu, saya dari kelas 4C. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Konsep dan Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan. Sebelum masuk pada materi, di sini ada rumusan masalah dan tujuan, yakni rumusan masalah meliputi bagaimana yang dimaksud konsep dan ruang lingkup administrasi pembangunan. Adapun tujuan yaitu mengetahui yang dimaksud dengan konsep dan ruang lingkup administrasi pembangunan. Selanjutnya masuk pada pembahasan. Administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan dibagi menjadi dua kata, yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi adalah suatu proses yang sistematis dalam mengatur manajemen organisasi bisnis, lembaga pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi, kantor pemerintah atau organisasi. Fungsi utama administrasi adalah pembentukan rencana, kebijakan dan prosedur, pengaturan tujuan dan penekanan peraturan dan lain-lain. Sedangkan pembangunan adalah prosedur yang mengarah pada pertumbuhan, kemajuan, perubahan positif, atau perluasan bagian fisik ekonomi, lingkungan sosial, dan demografis. Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat, serta untuk membangun atau memperluas pendapatan daerah dan lapangan kerja sambil melindungi sumber daya lingkungan. Kemudian administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah segala usaha yang dilakukan oleh suatu negara atau pemerintah dalam rangka untuk tumbuh, berkembang, dan berubah ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan pada aspek-aspek kehidupan berbangsa. Administrasi pembangunan merupakan sarana instrumental untuk menetapkan, memantapkan, dan melaksanakan tujuan nasional dalam pembangunan negara. Atmosodirjo tahun 1991. Administrasi pembangunan pada dasarnya bersumber dari administrasi negara. Dengan demikian, kaidah umum administrasi negara berlaku pula pada administrasi pembangunan. Jadi, adanya sistem administrasi negara yang mampu menyelenggarakan pembangunan menjadi prasyarat bagi berhasilnya pembangunan. Adapun tujuan dan fungsi administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan memiliki dua kegunaan, yakni Development of Administration atau administrasi pembangunan serta Administration of Development, perkembangan administrasi. Development of Administration melingkupi upaya untuk menyempurnakan sebuah komunitas, membina kelembagaan yang dibutuhkan, serta mengurus fasilitas-fasilitas administrasi lain, sedangkan Administration of Development meliputi permasalahan yang dirumuskan, kebijakan serta aktivitas pembangunan pada beragam jurusan dan melaksanakannya dengan efisien. Selanjutnya, ruang lingkup administrasi pembangunan. Semua organisasi publik memiliki setidaknya beberapa jenis tujuan. Berdasarkan orientasi tujuan, mereka dapat mengklaim berada di bawah lingkup administrasi pembangunan. Di sisi lain, terdapat pendapat bahwa sistem administrasi pembangunan berbeda dari sistem non-pembangunan dalam hal tujuan, ruang lingkup, kompleksitas, dan tingkat inovasi dalam operasinya. Dengan pengurangan penekanan pada administrasi pembangunan dan administrasi non-pembangunan, ruang lingkup administrasi pembangunan sebagai disiplin dan profesi telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Disiplin atau studi administrasi pembangunan telah difokuskan pada tujuan progresif sistem administrasi dan dengan demikian telah memperkuat orientasi ideologis administrasi publik, misalnya bidang-bidang seperti administrasi industri, pertanian, pendidikan, administrasi kesehatan, dan jaringan intelektual. Administrasi pembangunan yang terus berkembang akan mencakup administrasi irigasi dan administrasi kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir yaitu sejarah ilmu administrasi pembangunan. Keberadaan administrasi pembangunan tidak terlepas dari sebuah asal atau sumber ilmu tersebut berasal. Administrasi pembangunan menjadi wacana publik sejak Perang Dunia Kedua usai. Pasca Perang Dunia II ada dua pola. Yang pertama, negara yang menang pada Perang Dunia II berhasrat untuk membantu negara yang kalah perang melalui rencana Marshall dari Amerika. Yang kedua, munculnya negara baru. Perlu adanya bantuan dari negara yang dahulu menjajah sebagai bentuk tanggung jawab moral. Munculnya bantuan dengan maksud menjadikan negara bekas jajahan sebagai sumber bahan mentah dan sebagai pasar dari produknya. Kemudian macam-macam bantuan tersebut yaitu bantuan bidang politik, bantuan bidang ekonomi, bantuan bidang militer, dan bantuan bidang teknik. Nah, bantuan tersebutlah yang menyadarkan
para ahli di negara maju bahwa teori administrasi negara tidak dapat diterima begitu saja di negara kalah, dan perlu adanya ilmu administrasi yang khusus mengarah pada pembangunan. Dan atas dasar pemikiran inilah lahirlah administrasi pembangunan. Demikianlah itulah hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.